Coba bayangkan sebuah perusahaan tanpa internet dan jaringan telekomunikasi. Semua proses akan berjalan lambat, komunikasi antar karyawan terhambat, dan koordinasi dengan pelanggan serta pemasok menjadi sulit. Inilah mengapa jaringan dan telekomunikasi menjadi elemen kunci dalam dunia bisnis saat ini. Dulu bisnis hanya mengandalkan surat, telepon kabel untuk berkomunikasi. Namun perkembangan teknologi telah mengubah cara kita bekerja. Kini dengan ada internet, email dan juga jaringan nirkabel seperti Wi-Fi, bisnis bisa beroperasi secara global dan real time. Karyawan dapat bekerja di mana saja, pelanggan dapat dihubungi kapan saja, dan data dapat diakses dengan cepat. Mari kita bahas lebih dalam bagaimana jaringan telekomunikasi internet dan teknologi nirkabel mendukung kelangsungan bisnis di era digital ini. Di sini saya dan rekan-rekan akan menjelaskan mengenai telekomunikasi dan jaringan dalam dunia bisnis. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai betapa pentingnya telekomunikasi dan jaringan yang berperan dalam dunia bisnis saat ini. Untuk menjalankan usaha bisnis saat ini itu diperlukan komunikasi yang cepat dan akurat dan informasi secara real time kepada pemasok, pelanggan, dan karyawan. Pada tahun 1990, dalam dunia bisnis itu menggunakan sistem telepon atau sebuah sistem yang menggunakan suara atau fax untuk berkomunikasi. Di era modern saat ini, di mana teknologi berkembang secara pesat, kita itu berkomunikasi menggunakan email, telepon genggam, maupun pesan elektronik, di mana kita itu membutuhkan jaringan nirkabel yang sangat krusial dan dibutuhkan di dalam dunia bisnis saat ini. Yang selanjutnya adalah tren jaringan dan telekomunikasi. Jadi, perusahaan-perusahaan dulu itu menggunakan dua jenis sistem yang berbeda secara fundamental. Yang pertama adalah sistem telepon, yang kedua adalah jaringan komputer. Sistem operasi jaringan atau NOS itu merutekan dan mengelola komunikasi di jaringan, serta mengkoordinasi sumber daya jaringan. Yang selanjutnya adalah komponen jaringan komputer sederhana. Jadi sebuah jaringan komputer sederhana itu terdiri dari komputer, lalu sistem jaringan operasi atau Network Operating System atau NOS yang berada di server komputer khusus, terus ada kabel-kabel yang menghubungkan, saklar atau switch, dan router. Software Defined Networking atau SDN adalah pendekatan jaringan di mana yang memiliki fungsi kontrol yang dikontrol atau dikendalikan oleh satu program yang terpusat yang dapat berjalan di server komunitas murah, tetapi itu terpisah dari perangkat jaringan itu sendiri. Yang selanjutnya adalah jaringan di perusahaan besar. Untuk jaringan di perusahaan besar itu terdiri dari mayoritas sekumpulan jaringan area lokal kecil yang terhubung dengan jaringan area lokal lainnya dan terhubung dengan jaringan perusahaan di seluruh perusahaan. Server yang kuat yang dimiliki oleh perusahaan itu mendukung situs web perusahaan, intranet perusahaan, dan ekstranet perusahaan. Jadi server-server tersebut itu terhubung dengan komputer besar lainnya yang mendukung sistem back-end. Selanjutnya, ada infrastruktur jaringan perusahaan. Infrastruktur jaringan perusahaan saat ini adalah kumpulan dari banyak jaringan dari jaringan telepon publik yang dialihkan ke internet ke jaringan area lokal perusahaan yang menghubungkan kelompok kerja, departemen, atau lantai kantor yang terhubung ke situs web perusahaan dan jaringan internal perusahaan yang menggunakan jaringan area lokal nirkabel seluler atau jaringan Wi-Fi. Selain jaringan komputer ini, infrastruktur perusahaan dapat mencakup jaringan telepon terpisah yang menangani sebagian besar data suara. Banyak perusahaan yang tidak menggunakan jaringan telepon tradisional dan menggunakan telepon internet yang berjalan pada jaringan data yang ada. Infrastruktur jaringan perusahaan besar menggunakan berbagai macam teknologi, mulai dari layanan telepon biasa dan jaringan data perusahaan hingga layanan internet nirkabel, dan ponsel. Salah satu masalah utama yang dihadapi perusahaan saat ini adalah bagaimana mengintegrasikan semua jaringan dan saluran komunikasi yang berbeda ke dalam sistem yang koheren yang memungkinkan informasi mengalir dari satu bagian perusahaan ke bagian lainnya dan dari satu sistem ke sistem lainnya. Selanjutnya ada teknologi jaringan digital utama. Jaringan digital kontemporer
dan internet didasarkan pada 3 teknologi utama. Yang pertama, komutasi klien atau server. Komutasi klien atau server adalah model komutasi terdistribusi di mana sebagian kekuatan pemrosesan terletak di dalam komputer klien yang kecil dan murah dan secara harfiah berada di desktop atau laptop atau perangkat genggam. Klien-klien yang kuat ini terhubung satu sama lain melalui jaringan yang dikendalikan oleh komputer server jaringan. Server menetapkan aturan komunikasi untuk jaringan yang memberikan alamat kepada setiap klien, sehingga orang lain dapat menemukannya di jaringan. Komputasi klien atau server sebagian besar telah menggantikan komputasi mainframe terpusat di mana hampir semua pemrosesan terjadi pada komputer mainframe besar yang terpusat. Komutasi klien atau server telah memperluas komutasi ke departemen, kelompok kerja, lantai pabrik, dan bagian lain dari bisnis yang tidak dapat dilayani oleh arsitektur terpusat. Hal ini juga memungkinkan perangkat komputasi pribadi seperti PC, laptop, dan ponsel untuk terhubung ke jaringan, seperti internet. Internet adalah implementasi terbesar dari komutasi klien atau server. Dan yang kedua, pengalihan paket. Pengalihan paket atau packet switching adalah metode memotong pesan digital menjadi paket-paket yang disebut paket, mengirim paket-paket tersebut melalui jalur komunikasi yang berbeda ketika tersedia, dan kemudian menyusun kembali paket-paket tersebut ketika tiba di tempat tujuan. Sebelum pengembangan paket switching, jaringan komputer menggunakan sirkuit telepon khusus yang disewakan untuk berkomunikasi dengan komputer lain di lokasi yang jauh. Pada jaringan sirkuit switch seperti sistem telepon, sirkuit point-to-point yang lengkap dirakit, dan kemudian komunikasi dapat dilanjutkan. Teknik sirkuit switching khusus ini mahal dan menyia-nyiakan kapasitas komunikasi yang tersedia. Sirkuit dipertahankan terlepas dari apakah ada data yang dikirim. Data dikelompokkan ke dalam paket-paket kecil yang ditransmisikan secara independen melalui berbagai saluran komunikasi dan dirangkai kembali di tempat tujuan. Pengalihan paket lebih efisien. Pesan pertama-tama dipecah menjadi kumpulan data kecil yang disebut paket. Paket-paket tersebut mencakup informasi untuk mengarahkan paket ke alamat yang tepat dan untuk memeriksa kesalahan transmisi bersama dengan data. Paket-paket tersebut ditransmisikan melalui berbagai saluran komunikasi dan menggunakan router. Setiap paket berjalan secara independen. Paket data yang berasal dari satu sumber akan disalurkan melalui banyak jalur dan jaringan sebelum disatukan kembali ke dalam pesan asli ketika mencapai tujuan. Yang ketiga, ada TCP atau IP dan konektivitas. Dalam jaringan telekomunikasi yang umum, berbagai komponen, perangkat keras, dan perangkat lunak perlu bekerja sama untuk mengirimkan informasi. Komponen yang berbeda dalam jaringan berkomunikasi satu sama lain dengan mengikuti seperangkat aturan umum yang disebut protokol. Protokol adalah seperangkat aturan dan prosedur yang mengatur transmisi informasi antara dua titik dalam jaringan. Di masa lalu, beragam protokol yang tidak kompatibel seringkali memaksa perusahaan bisnis untuk membeli peralatan komputasi dan komunikasi dari satu vendor. Namun, saat ini, jaringan perusahaan semakin banyak menggunakan standar tunggal yang umum di seluruh dunia, yang disebut Transmission Control Protocol or Internet Protocol, atau disingkat TCP atau IP. TCP atau IP ini dikembangkan pada awal tahun 1970-an untuk mendukung upaya Badan Proyek Penelitian Lanjutan Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau DARPA dalam membantu para ilmuwan mengirimkan data di antara berbagai jenis komputer dalam jarak jauh. TCP membuat koneksi antara komputer, mengurutkan transfer paket, dan mengakui paket yang dikirim. IP yang bertanggung jawab atas mengirimkan paket dan mencakup pembongkaran dan pemasangan kembali paket selama transmisi. Dua komputer yang menggunakan TCP atau IP dapat berkomunikasi meskipun keduanya menggunakan platform, perangkat keras, dan perangkat lunak yang berbeda. Data yang dikirim dari satu komputer ke komputer lainnya melewati keempat lapisan, dimulai dari lapisan aplikasi,
komputer pengirim, dan melewati lapisan antarmuka jaringan. Setelah data mencapai komputer host penerima, data tersebut akan naik ke atas dan disusun kembali ke dalam format yang dapat digunakan oleh komputer penerima. Jika komputer penerima menemukan paket yang rusak, komputer akan meminta komputer pengirim untuk mengirim ulang paket tersebut. Proses ini dibalik ketika komputer penerima merespon. Baik, selanjutnya ada jaringan komunikasi. Nah, sebelum berlanjut ke materi jaringan komunikasi, saya pengen bertanya terlebih dahulu nih kepada teman-teman. Teman-teman tuh pernah nggak sih berpikir gimana caranya suatu pesan itu dapat beralih atau dapat sampai dari suatu perangkat ke perangkat yang lain? Misalnya tuh gini, ketika kita mengirimkan sebuah pesan melalui WhatsApp, misal kita kirimkan pesan tersebut ke teman kita misalnya. Nah, itu kan tidak ada kabel yang menghubungkan antara perangkat kita dan juga perangkat teman kita, tapi pesan itu dapat beralih begitu cepat, bahkan dalam hitungan detik seperti itu. Mungkin teman-teman juga banyak yang berpikiran mengenai hal tersebut. Oleh karenanya kita akan bahas hal itu di sini. Baik, jadi sebelumnya itu perlu kita ketahui bahwa ketika kita mengirimkan suatu pesan di WhatsApp, HP kita itu akan mengubah pesan tersebut menjadi data digital yang berupa kode biner yang merupakan kombinasi antara angka 0 dan juga angka 1. Nah, data digital tersebut itu akan dikirimkan kepada server WhatsApp, kemudian server WhatsApp tersebut itu akan meneruskan data digital tersebut kepada perangkat teman kita atau perangkat penerima pesan tersebut. Nah, perangkat dari teman kita itu akan mengubah atau mengolah data digital tersebut menjadi sebuah teks yang dapat dibaca kembali, seperti itu. Jadi, di balik layar itu terdapat berbagai proses komunikasi jaringan yang melibatkan sinyal, jaringan, dan juga berbagai perangkat komunikasi. Oleh karenanya, di kesempatan kali ini kita akan membahas hal tersebut lebih mendalam. Oke, lanjut. Jadi di sini saya pengen teman-teman itu membayangkan. Bayangin nih teman-teman, ketika kita menelpon menggunakan WhatsApp dan juga kita menelpon menggunakan telepon rumah, itu menurut kalian sinyal yang digunakan oleh kedua perangkat tersebut itu sama atau beda? Betul banget. Jadi, sinyal yang digunakan itu berbeda ya teman-teman. Jadi, sinyal yang digunakan itu ada sinyal analog dan juga ada sinyal digital. Nah, telepon rumah itu menggunakan sinyal analog, sedangkan telepon WhatsApp itu menggunakan sinyal digital. Sinyal analog itu merupakan sinyal yang berbentuk gelombang suara secara terus-menerus atau kontinu yang kemudian itu dikirim secara langsung melalui kabel telepon. Sedangkan sinyal digital itu merupakan suatu sinyal yang mengubah suara kita menjadi data digital berupa kode biner, seperti pesan tadi, seperti itu. Nah, untuk data digital ini itu dikirimkan melalui internet. Jadi seperti itu ya perbedaan antara sinyal analog dan juga sinyal digital. Jadi antara kedua perangkat tersebut, antara telepon WhatsApp dan juga telepon rumah itu memang fungsinya itu sama untuk menelpon, tetapi sinyal yang digunakan itu berbeda. Baik, selanjutnya ada modem. Pasti teman-teman itu sudah familiar ya dengan kata modem. Tapi teman-teman tahu nggak sih modem itu kepanjangan dari apa? Baik, karena di PPT juga sudah tertera bahwa modem itu merupakan kepanjangan dari modulator demodulator. Nah, untuk fungsinya sendiri itu digunakan untuk menghubungkan suatu perangkat yang kita miliki, misalnya seperti komputer dengan internet. Nah, kalau untuk cara kerjanya modem sendiri itu seperti apa sih? Jadi, secara kerja modem sendiri itu dengan mengubah data digital menjadi data analog atau sebaliknya, atau mengubah data analog menjadi data digital supaya data tersebut itu dapat digunakan untuk komunikasi data. Selanjutnya ada berbagai jenis dari modem. Yang pertama, ada modem kabel, yang mana modem ini itu menghubungkan komputer ke internet dengan menggunakan kabel. Kemudian yang kedua ada modem DSL, yaitu modem yang menghubungkan komputer ke internet dengan menggunakan kabel telepon rumah. Dan yang terakhir ada modem nirkabel, yaitu modem yang menghubungkan komputer ke jaringan nirkabel seperti jaringan telepon seluler atau jaringan wifi. Di sini ada berbagai jenis jaringan, ada 4 jenis jaringan yang berbeda-beda. Ternyata jaringan itu bukan hanya ada satu ya teman-teman, melainkan ada
banyak gitu. Di PPT tertera ada 4, yang mana itu yang pertama ada jaringan LAN, jaringan CAN, MAN, dan juga WAN. Nah, di antara keempat jaringan ini tuh juga memiliki karakteristik yang berbeda. Kalau untuk jaringan LAN sendiri itu cakupan wilayahnya itu mencapai 500 meter, dan biasanya ini tuh terdapat di satu gedung atau kantor. Kemudian untuk jaringan yang kedua ada jaringan CAN yang cakupan wilayahnya itu lebih luas dibandingkan jaringan LAN tadi, yang mana untuk jaringan CAN ini cakupan wilayahnya itu mencapai 1000 meter, dan biasanya itu terdapat dalam satu kampus atau satu area perusahaan. Kemudian untuk yang ketiga itu terdapat jaringan MAN, ini juga lebih luas lagi, yaitu mencapai satu kota. Kemudian yang terakhir dan tidak kalah luasnya, bahkan ini bisa dikatakan paling luas cakupan wilayahnya, yaitu jaringan WAN, yang mana biasanya itu terdapat dalam lintas benua atau terdapat dalam area global. Kemudian saya mau nanya nih, untuk jaringan yang ada di kampus-kampus tuh, itu merupakan jaringan apa menurut teman-teman? Betul banget. Itu merupakan kemungkinan itu merupakan jaringan CAN. Karena jaringan CAN sendiri itu umumnya itu biasanya terdapat di satu kampus atau satu area perusahaan. Baik, jadi ini yang terakhir bahasan mengenai jaringan komunikasi. Sebelum itu saya mau nanya lagi nih ke teman-teman. Teman-teman tuh pernah gak sih merasa bahwa jaringan internet di rumah kita itu lebih lancar gitu daripada jaringan yang berada di tempat-tempat lain? Pernah kan? Pernah dong. Pernah gak sih? Pernah. Saya yakin pernah ya teman-teman berpikir seperti ini. Itu teman-teman tahu nggak itu kenapa? Kenapa sih kok kita bisa merasa bahwa jaringan internet yang ada di rumah kita itu lebih cepat dibandingkan jaringan internet yang ada di tempat-tempat lain? Itu sebabnya itu apa gitu? Baik, jadi di sini kita akan bahas itu. Nah, menurut literatur yang saya baca, jadi saya tahu bahwa adanya perbedaan kecepatan atau kelancaran suatu internet di berbagai tempat yang berbeda itu dikarenakan adanya media transmisi namanya. Nah, media transmisi ini itu juga digunakan untuk mempengaruhi kecepatan suatu internet. Jadi, dengan adanya media transmisi ini itu menyebabkan adanya perbedaan antara kecepatan internet yang ada di rumah kita masing-masing dan juga kecepatan internet yang ada di tempat-tempat lain gitu. Di sini terdapat berbagai macam atau berbagai jenis mengenai media transmisi. Jadi bukan hanya jaringan aja nih yang terdapat jenis-jenisnya. Media transmisi juga demikian, juga terdapat jenis-jenisnya. Nah, di PPT ini disajikan beberapa media transmisi yang biasanya digunakan dalam suatu jaringan. Yang pertama ini ada kabel twisted pair. Kemudian yang kedua ada kabel koaksial, kemudian yang ketiga ada selat optik, dan yang terakhir ada media nirkabel atau wireless. Nah, dari keempat media transmisi ini juga memiliki karakteristik atau kegunaannya sendiri-sendiri. Maksudnya kayak ini biasanya digunakan untuk apa, ini digunakan untuk apa, seperti itu. Nah, untuk yang pertama itu ada kabel twisted pair, itu biasanya dipakai dalam jaringan LAN di suatu kantor atau sekolahan. Kemudian untuk yang kedua ada kabel koaksial, ini biasanya digunakan untuk CCTV atau kabel jaringan internet yang berkabel gitu. Kemudian yang ketiga ini ada selat optik, yang mana media transmisi ini itu biasanya digunakan untuk internet yang berkecepatan tinggi. Karena apa? Karena selat optik ini tuh bisa mentransmisikan data dengan kecepatan yang tinggi juga, sehingga ini tuh diperuntukkan untuk internet yang berkecepatan tinggi juga. Dan yang terakhir ada media nirkabel atau wireless. Yang seperti teman-teman ketahui bahwa wireless sendiri itu merupakan penggunaan tanpa kabel gitu ya. Jadi biasanya ini tuh media nirkabel ini digunakan untuk komunikasi tanpa kabel. Contohnya seperti wifi, kemudian jaringan seluler, dan juga hotspot. Nah, dari beberapa media transmisi ini tuh juga memiliki kecepatan yang berbeda-beda. Nah, untuk kecepatannya itu biasanya diukur dalam bit per detik atau BPS. Nah, semakin tinggi suatu BPS, itu juga akan semakin cepat suatu data untuk dikirim, gitu. Jadi, apabila kita merasa bahwa internet di rumah kita itu lebih cepat daripada internet yang berada di tempat lain, itu kemungkinan internet yang ada di rumah kita itu menggunakan media transmisi dengan kecepatan tinggi, seperti itu. Seperti contohnya selat optik tadi, begitu ya teman-teman. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu tentang kerentanan dan juga penyalahgunaan sistem. Keamanan itu merujuk pada
kebijakan, prosedur, dan juga pengukuran teknis yang digunakan untuk mencegah akses yang tidak berwenang, pencurian, atau kerusakan fisik pada sistem informasi. Melindungi sistem informasi ini merupakan hal yang sangat penting karena untuk menjaga kerahasiaan dan juga ketersediaan data dan layanan yang disediakan oleh sistem. Ancaman terhadap sistem informasi ini dapat datang dalam berbagai bentuk, contohnya termasuk serangan siber, bisa jadi karena kesalahan manusia dan juga masih banyak lagi. Oke teman-teman, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi tentang mengapa sistem memiliki kerentanan. Nah, sebelum aku lanjut ke penjelasan, mungkin dari teman-teman ada yang boleh menulis di kolom komentar ya. Kalau ada yang mengutarakan pendapatnya, kenapa sih sistem itu memiliki kerentanan? Oke, ketika data dalam jumlah yang cukup besar ini disimpan dalam bentuk elektronik seperti laptop atau lainnya, itu maka akan lebih rentan terhadap jenis ancaman dibandingkan ketika berada dalam bentuk yang manual atau tulisan. Nah, melalui jaringan komunikasi ini, sistem informasi di berbagai lokasi kan ini saling terhubung ya, sehingga potensi kerusakan, penyalahgunaan, atau penipuan ini nggak terbatas di satu lokasi saja. Oke, nextnya itu kan ada tantangan dan kerentanan keamanan di era modern. Nah, arsitektur aplikasi berbasis web terdiri dari client web, server, dan juga sistem informasi perusahaan yang terhubung ke database. Dari setiap komponen ini memiliki tantangan, keamanan, dan juga kerentanannya masing-masing. Nah, kerentanan ini bisa berasal dari faktor teknis, organisasi, dan lingkungan yang semakin diperburuk oleh keputusan manajemen yang sudah buruk. Nah, penyusup ini dapat meluncurkan serangan penolakan layanan atau perangkat lunak berbahaya untuk mengganggu operasional dari situs webnya. Ketika berhasil menembus sistem perusahaan, penyusup ini dapat mencuri, menghancurkan, atau bahkan mengubah data yang disimpan dalam database. Oke. Selanjutnya ada kerentanan internet. Jaringan publik yang besar seperti internet itu kan rentan ya dibandingkan dengan jaringan internal perusahaan karena jaringan tersebut terbuka bagi siapa saja. Nah, ketika jaringan internet ini terhubung ke jaringan internal perusahaan, maka sistem informasi organisasi ini akan menjadi lebih rentan terhadap serangan dari pihak luar. Nah, kerentanan ini juga meningkat akibat meluasnya penggunaan email, pesan instan, dan juga berbagai file melalui jaringan peer-to-peer. Nah, next ada tantangan keamanan nirkabel. Baik Bluetooth maupun Wi-Fi ini rentan diretas oleh penyadap. Jaringan area lokal yang menggunakan standar 802.111 ini dapat dengan mudah ditembus oleh orang luar yang memiliki laptop, kartu Wi-Fi, antena eksternal, dan perangkat lunak peretas. Nah, dengan alat itu, para peretas ini dapat menemukan jaringan yang tidak terlindungi. Dia juga bisa memantau lalu lintas data dan mengakses internet atau jaringan perusahaan tanpa adanya izin. SSID ini merupakan nama jaringan Wi-Fi yang dipancarkan terus-menerus dan dapat mudah oleh peretas menggunakan program pemantau jaringan atau sniffer. Oke, selanjutnya yaitu perangkat lunak berbahaya, virus, worm, Trojan horse, dan spyware. Nah, ini merupakan perangkat lunak berbahaya atau disebut juga dengan malware. Nah, yang pertama ada virus komputer. Ini adalah program perangkat lunak berbahaya yang mengikatkan dirinya pada program perangkat lunak lain atau berkas data untuk dijalankan. Nah, biasanya tanpa adanya sepengetahuan dan juga izin dari penggunanya. Nah, virus komputer ini mengirim muatan yang relatif jinak seperti instruksi untuk menampilkan pesan atau gambar, menghapus file, merusak data, dan juga bisa mengacaukan sistem, bahkan membuat komputer ini tidak dapat lagi digunakan. Selanjutnya ada worms, merupakan program berbahaya yang menggandakan dirinya dari satu komputer ke komputer yang lainnya melalui jaringan. Nah, worm ini dapat beroperasi tanpa menempel pada program lain dan juga menyebar tanpa adanya campur tangan pengguna. Worm dapat merusak data, bahkan membuat jaringan komputer juga tidak dapat digunakan. Kaspersky Lab melaporkan terdapat 116,5 juta serangan malware pada perangkat seluler pada tahun 2018.
Selanjutnya ada Trojan Horse, yaitu program yang tampak aman tetapi kemudian melakukan sesuatu yang tidak diharapkan. Trojan Horse ini bukan virus karena tidak dapat menggandakan dirinya, tetapi sering digunakan untuk menyebarkan virus atau kode berbahaya ke dalam sistem komputer. Contohnya, Trojan Horse modern adalah Zeus Trojan yang sejak tahun 2009 dia telah menginfeksi lebih dari 3,6 juta komputer. Dan yang terakhir, spyware, yaitu program kecil yang diam-diam sudah terpasang di komputer untuk memantau aktivitas pengguna dan juga untuk menampilkan iklan. Baik, selanjutnya ada peretas dan juga kejahatan komputer. Dari rekan-rekan ada yang tahu apa itu peretas? Bisa ditulis di kolom komentar ya. Oke, peretas itu merupakan individu yang bermaksud memperoleh akses tidak sah ke sistem komputer. Nah, dalam komunitas peretas, istilah cracker itu digunakan untuk menunjukkan peretas dengan niat kriminal. Selanjutnya itu ada meliputi spoofing dan sniffing. Peretas yang berupaya menyembunyikan identitas aslinya itu seringkali melakukan tipuan atau memutarbalikkan fakta tentang dirinya dengan menggunakan email palsu atau menyamar. Spoofing juga melibatkan pengalihan tautan web ke alamat yang berbeda dengan menyamar. Misalnya, jika peretas mengalihkan pelanggan ke situs web palsu yang sama persis seperti situs asli, itu kemudian dia mengumpulkan dan memproses pemesanan yang secara efektif bisa mencuri informasi bisnis serta informasi pelanggan yang sensitif dari situs aslinya. Sedangkan sniffer itu merupakan jenis program penyadapan yang memantau informasi yang berjalan melalui jaringan. Nextnya ada serangan dan penolakan jaringan. Dalam serangan penolakan layanan atau DOS, itu peretas membanjiri server jaringan atau server web dengan ribuan komunikasi palsu atau permintaan layanan untuk melumpuhkan jaringannya. Nah, meskipun serangan DOS ini tidak merusak informasi atau mengakses area yang terbatas pada sistem informasi perusahaan, namun serangan ini tuh seringkali menyebabkan situs web itu bisa ditutup sehingga pengguna yang sah tidak bisa mengaksesnya lagi. Oke, nextnya ada kejahatan komputer. Menurut Accenture dan studi biaya kejahatan dunia maya tahunan ke-9 Ponemon Institute, itu biaya tahunan rata-rata keamanan kejahatan dunia maya untuk organisasi yang dijadikan tolak ukur adalah 13 juta dolar pada tahun 2018. Oke, selanjutnya ada pencurian identitas. Pencurian identitas itu kan kejahatan di mana seorang penipu memperoleh informasi pribadi penting seperti nomor jaminan sosial, SIM, atau kartu kredit untuk menyamar sebagai orang lain gitu. Jadi informasi tersebut itu digunakan untuk memperoleh kredit barang dagangan atau layanan dengan mengatasnamakan si korbannya. Nah, salah satu taktik yang populer adalah bentuk penipuan yang disebut phishing. Nah, phishing ini melibatkan pembuatan situs web palsu atau pengiriman pesan email yang tampak seperti milik bisnis yang sah untuk meminta data pribadi dan juga rahasia terhadap pengguna. Oke, nextnya ada klik penipuan. Ini saat kita mengklik iklan yang ditayangkan oleh sistem. Biasanya ini kan membayar biaya untuk setiap kliknya yang seharusnya mengarahkan calon pembeli ke produknya. Nah, penipuan klik ini terjadi saat seseorang atau program komputer secara curang mengklik iklan daring tanpa bermaksud untuk mempelajarinya terlebih dahulu tentang pengiklanan atau melakukan pembelian. Jadi langsung dilakukan klik aja, langsung diarahkan, diikuti tanpa tahu resikonya. Dan selanjutnya ada ancaman global, terorisme siber, dan juga perang siber. Nah, perang siber ini kan aktivitas yang disponsori negara yang dirancang untuk melumpuhkan dan juga mengalahkan negara atau bangsa lain dengan menembus komputer atau jaringannya. Nah, ini bisa menimbulkan kerusakan dan juga gangguan. Contohnya,
upaya peretas Rusia untuk mengganggu pemilihan Presiden Amerika Serikat pada tahun 2016 dan menembus jaringan listrik Amerika Serikat. Next ada ancaman internal karyawan. Kita itu cenderung berpikir bahwa ancaman keamanan terhadap bisnis ini berasal dari luar organisasi. Padahal faktanya orang dalam perusahaan itu bisa menimbulkan masalah keamanan yang serius juga. Banyak karyawan yang lupa kata sandi misalnya. Nah, mereka itu mengakses sistem informasi komputer atau membiarkan rekan kerjanya menggunakannya, itu yang akan membahayakan sistem. Next ada kerentanan perangkat lunak. Itu adalah masalah utama dengan perangkat lunak adalah keberadaan bug atau cacat kode program yang tersembunyi. Nah, sumber utama bug ini adalah kompleksitas kode pengambilan keputusan, kelemahan dan perangkat lunak komersial yang tidak hanya menghambat kinerja, tetapi juga bisa menciptakan kerentanan keamanan yang membuka jaringan bagi penyusup. Selanjutnya ada kerentanan baru yang ditemukan dalam desain mikroprosesor. Nah, kerentanan yang baru-baru ini ditemukan seperti Spectre dan juga Meltdown berasal dari kelemahan dalam desain chip mikroprosesor yang memungkinkan penyadap menggunakan program perangkat lunak berbahaya untuk memperoleh akses ke data yang dianggap sepenuhnya itu terlindungi. Nah, kerentanan ini dapat mempengaruhi hampir setiap chip komputer yang sudah diproduksi dalam 20 tahun terakhir. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, dalam subtes yang pertama yakni ada persyaratan hukum dan peraturan untuk manajemen arsip politik. Dimana yang pertama ada HIPAA atau Health Insurance Portability and Accountability Act, dimana ini merupakan peraturan yang digunakan di Amerika Serikat pada tahun 1966. Isi dari peraturan ini yakni untuk menyederhanakan proses dalam dunia kesehatan, seperti pasien datang untuk memberikan keluhannya ataupun serta untuk menyederhanakan sistem pembayaran dari proses tersebut. Selanjutnya yakni kita next ada 2 undang-undang, di mana yang pertama ada Undang-Undang Gramm-Leach-Bliley dan yang kedua ada Undang-Undang Sarbanes-Oxley. Undang-undang yang pertama yakni Gramm-Leach-Bliley, yakni merupakan undang-undang yang mewajibkan atau membebankan sebuah lembaga keuangan itu untuk menjaga keamanan serta menjaga kerahasiaan dari data para pelanggannya. Mungkin jika di Indonesia ini lebih mirip ke Undang-Undang UU ITE untuk menjaga agar data pelanggan itu tidak bocor dan tidak disalahgunakan. Untuk undang-undang yang kedua yakni Sarbanes-Oxley, yakni merupakan undang-undang yang lebih ke bisa digunakan untuk investor dalam sebuah perusahaan publik ya. Karena jika di undang-undang ini itu lebih membebankan untuk para perusahaan serta para manajemennya untuk memberikan informasi atau data-data yang akurat dan akuntabel untuk sebuah urusan internal maupun eksternal. Jika salah satunya yakni untuk investor tadi, jika digunakan untuk eksternal, sehingga para investor bisa menggunakan data tersebut untuk mengambil sebuah keputusan dengan benar, dan jika data ataupun informasi yang diberikan dari perusahaan itu sudah salah, maka para investor tersebut bisa salah juga dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi seperti itu. Bukti elektronik dan forensik komputer. Keamanan, kontrol, dan manajemen catatan elektronik telah menjadi hal yang penting dalam menanggapi tindakan hukum. Banyak bukti dalam kasus penipuan saham, penggelapan, pencurian rahasia dagang perusahaan, kejahatan komputer, dan berbagai kasus perdata saat ini berbentuk digital. Selain informasi dari halaman yang dicetak atau diketik, kasus hukum saat ini semakin bergantung pada bukti yang berupa data digital yang disimpan dalam penyimpanan portable
hard disk komputer, serta dalam email, pesan teks, dan transaksi e-commerce melalui internet. Dalam suatu tindakan hukum, sebuah perusahaan wajib menanggapi permintaan penemuan bukti atau discovery request untuk mengakses informasi yang dapat digunakan sebagai bukti, dan perusahaan tersebut diwajibkan oleh hukum untuk menyediakan data tersebut. Biaya untuk menanggapi permintaan ini sangat besar jika perusahaan mengalami kesulitan dalam mengumpulkan data yang diperlukan atau jika data telah rusak atau dihancurkan. Pengadilan kini memberlakukan sanksi keuangan yang berat, bahkan hukum pidana bagi pihak yang secara tidak benar menghancurkan dokumen elektronik. Kebijakan retensi dokumen elektronik yang efektif memastikan bahwa dokumen elektronik, email, dan catatan lainnya tersusun dengan baik, mudah diakses dan tidak disimpan terlalu lama maupun dibuang terlalu cepat. Kebijakan ini juga mencerminkan kesadaran akan cara melindungi potensi bukti untuk forensik komputer. Apa itu forensik komputer? Forensik komputer adalah proses ilmiah dalam pengumpulan, pemeriksaan, autentikasi, pelestarian, dan analisis data yang disimpan atau diambil dari media penyimpanan komputer, dengan cara memungkinkan informasi tersebut digunakan sebagai bukti di pengadilan. Nah, forensik komputer ini menangani masalah-masalah, yaitu yang pertama, memulihkan data dari komputer sambil menjaga integritas bukti, menyimpan dan menangani data elektronik yang telah dipulihkan secara aman, menemukan informasi penting dalam volume data elektronik yang besar, dan yang terakhir menyajikan informasi tersebut ke pengadilan. Bukti elektronik dapat berupa dalam media penyimpanan komputer, dalam bentuk file komputer maupun data ambien, yaitu data yang tidak terlihat oleh pengguna biasa. Contohnya adalah file yang telah dihapus pada hard drive PC. Data yang mungkin telah dihapus oleh pengguna seringkali dapat dipulihkan dengan berbagai teknik. Para ahli forensik komputer berusaha untuk memulihkan data tersembunyi tersebut agar dapat digunakan sebagai bukti. Kesadaran akan forensik komputer sebaiknya dimasukkan dalam proses perencanaan kontingensi perusahaan. CEO, spesialis keamanan, staf sistem informasi, dan penasihat hukum perusahaan harus bekerja sama untuk memiliki rencana yang dapat dijalankan jika muncul kebutuhan hukum. Sampailah kita di bagian kesimpulan. Perkembangan telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel telah mengubah cara komunikasi dalam dunia bisnis dan kehidupan sehari-hari. Jaringan komunikasi yang dulunya terbatas pada telepon dan surat kini telah berevolusi menjadi sistem digital yang lebih cepat, murah, dan efisien. Teknologi jaringan seperti komputasi klien atau server, pengalihan paket, dan protokol TCP atau IP memungkinkan konektivitas yang luas dan efisien. Namun perkembangan ini juga membawa tantangan, terutama terkait dengan keamanan dan penyalahgunaan sistem. Berbagai ancaman seperti peretasan, malware, pencurian identitas, serta serangan cyber semakin marak dan dapat menyebabkan kerugian besar bagi individu maupun perusahaan. Oleh karena itu, keamanan informasi dan pengendalian sistem menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan data dan sistem tetap terlindungi. Pentingnya regulasi dan kebijakan perlindungan data semakin meningkat. Berbagai undang-undang seperti HIPAA, Gramm-Leach-Bliley Act, dan Sarbanes-Oxley yang mewajibkan perusahaan untuk menjaga keamanan informasi. Selain itu, penerapan forensik komputer juga menjadi solusi dalam menghadapi kejahatan digital dan pelanggaran keamanan. Dengan demikian, pemahaman mengenai telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel, serta penerapan strategi keamanan yang baik, sangatlah krusial dalam menghadapi era digital yang terus berkembang. Sekian dari kelompok 6, apabila terdapat salah kata maupun tindakan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.